acara kita mulai. Ya, untuk lebih ininya dulu karena hadir Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan sepatah katanya sebelum kita mulai distribusi ini. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan memberi kita waktu sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dengan melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Tidak lupa pula salam taslim dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir. Semoga pesan-pesan beliau dapat kita laksanakan dan akhirat kita bisa menyenangkan dan bisa terpisah. Bapak Ibu sekalian, ada dua kata terpampang di atas inti daripada pertemuan ini, yaitu diseminasi dan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu barangkali pahami dulu sebelum kita masuk pada kegiatan kita. Pahami dulu apa itu diseminasi. Saya takutnya dari kita tidak paham apa itu diseminasi. Masih ada tidak paham apa itu diseminasi. Jadi diseminasi itu adalah penyebaran informasi. Itu namanya diseminasi. Diseminasi itu penyebaran informasi. Hasil apa itu hasil daripada pengembangan pengetahuan dan sebagainya diseminasi. Nah, di atas itu adalah diseminasi budaya positif. Ini diseminasi yang sering digunakan di dunia pendidikan. Biasanya ada seseorang yang diberikan pengetahuan atau bertambah pengetahuan disuruh menyebarkan bersama anak-anak. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Apa tujuannya? Supaya apa yang dipahami oleh kita berimbas pada kita semua. Nah, diseminasi yang sebenarnya adalah budaya positif. Ini yang jadi masalah. Jangan sampai kita menyebar budaya positif sementara budaya tidak positif, budaya apa diri kita. Itu dulu. Itu kan imbas. Diseminasi adalah pelimbasan, sama dengan pelimbasan. Kalau dulu yang ada di sekolah itu sekolah pengimbas. Anggaplah sekolah dilatih dulu, ada gurunya di TOT, kemudian dia harus mengimbas ke beberapa guru atau ke beberapa sekolah. Nah, contoh kasus ada saya teman itu tentang sekolah sehat. Itu sekolah sehat, ada sekolah sehat, kemudian dia mengimbas. Sama dengan hari ini, aksi nyata, ini tentang aksi nyata, kemudian diseminasi, disebarkanlah. Temanya adalah budaya positif. Sebentar kita lihat apa itu budaya positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan CGP. Sekarang bulan berapa? Bulan 6. Ibu Risna itu mulai CGP 2 bulan lalu. Kurang lebih 2 bulan lalu akan berakhir di bulan 11. Ya, bulan 11. Yang mudah-mudahan dilancarkan terus ini. Menyusul Ibu Norma, menyusul Ibu Sumarni. Dan insya teman-teman harus menyusul. Nah, kalau hari ini kita tidak sukses dan diseminasi seperti ini, bisa jadi kita juga tidak ada diseminasi. Nah, ini awal dari perjalanan diseminasi. Nah, disinilah hubungan simbiosis di suatu komunitas. Nah, saling mengimbas. Tidak ada orang yang paling pintar, tidak ada orang yang cerdas. Pasti kita punya sesuatu kelebihan dan yakin bahwa diri kita juga banyak kekurangan kita itu yang ditutupi oleh teman yang lain. Begitu juga kita kelebihan kita yang kita tutupi orang lain. Jadi jangan bisa bukan saling. Nah, di sini ada proses diseminasi ini jadi. Oh, ternyata Ibu Risma itu ini memahami. Kalau saya paham dari sini, anggap baik. Ini berita berbentuk apa yang kesedihannya? Kalau dikasih ini melempar, bentuk. Nah, suatu berita bisa jadi kalau 4 orang melihat
bisa masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Contoh kasus, orang buta disuruh memegang gajah, kemudian disuruh mendefinisikan bagaimana itu gajah. Ada 4 orang buta disuruh memegang gajah, yang satu pegang telinganya, yang satu pegang badannya, yang satu pegang ekornya, yang satu pegang belayarnya. Kemudian disuruh mereka masing-masing mendefinisikan sesuatu. Pasti yang memegang ekor menjelaskan bahwa gajah itu panjang, ya kan? Yang pegang badannya pasti besar, yang pegang belalainya begitu juga, pasti berbeda, masing-masing berbeda. Nah, tidak akan sempurna penjelasannya si A, si B, si C tadi itu kalau tidak digabungkan antara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itulah gunanya, salah satu gunanya diskriminasi. Artinya kita jangan sebentar kasih pernyataan. Artinya kemudian pahami, kemudian ambil apa hal positif yang ada pada kegiatan diskriminasi ini. Karena saya menentukan dengan itu kan cuma sekedar di CGP. Yang akan kami tampilkan, yang akan saya tampilkan di 1 jam ke depan. Salam guru penggerak, insya Allah semua akan jadi guru penggerak anak-anak. Nah sekarang coba bisa senyum dulu selama 30 detik dulu. Bapak Ibu berdiri dulu, Kak. Supaya suasana hati kita pagi hari ini tidak mokok-mokok. Ya, saling berhadapan, cari pasangan kita masing-masing, cari pasangannya masing-masing, kemudian ekspresikan senyum Kak yang secantik mungkin, yang sebagus mungkin. Kasih senyum ke yang cantik-cantik Kak. Oke, sudah? Sudah senyumnya? Bagaimana perasaan? Senang, bahagia. Ya, bahagia ya. Relax. Jadi itu adalah awal daripada awalnya selalu dengan senyum. Jadi itu hati kita di dalam bersih. Cerah ini, oke? Berseri-seri. Jadi kita tanya sama Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Yang mana yang dikatakan menstabilkan identitas itu dia dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika anak-anak dia sedang berbuat salah, Bapak Ibu jangan marahi langsung di depan siswa atau di depan teman-temannya, tetapi Bapak Ibu panggil anak tersebut dan berikan dia yang 3 ini, segitiga restitusi. Apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Yaitu menstabilkan identitas terus. Distabilkan dulu perasaannya, jangan langsung dijudge, jangan langsung dimarahi. Tapi kita cari dulu apa penyebabnya sehingga dia seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian, di menstabilkan identitas lagi, itu anak
kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, utamanya itu yang pertama itu kesuksesan anak-anak didik kita. Apa namanya? Di sini alangkah mungkin baiknya ya kita apa namanya ada semacam program khusus untuk orang tua ya, supaya orang tua itu bisa datang semua ke sini melihat bagaimana keadaan anaknya, bagaimana perlakuan sekolah kita terhadap putra putrinya. Jadi supaya mereka itu bisa juga bercerita, oh anak saya diperlakukan seperti ini di sekolah. Ya, ada di sisi positifnya begitu dari orang tua, dan pihak orang tua juga itu mengetahui apa visi misi di sekolah kita. Ya, itu perlu. Jadi misalnya kita adakan gerakan, misalnya gerakan makan bersama, salah satu contoh makan bersama, kita undang orang tua siswa, anak-anak membawa bekal, orang tua siswa membawa bekal, kita makan bersama sambil didampingi dengan wali kelas, sambil bertanya bagaimana kebutuhan yang perlu dilakukan di rumah, misalnya apa makanan kesukaannya, ya apa misalnya kesukaan memancing atau apa, itu kan supaya ada juga kedekatan antara orang tua dengan wali kelas, ya. Jadi itu yang saya dapat di webinar itu sangat menarik. Jadi untuk kesuksesan supaya anak-anak kita merasa dia itu merasa diperhatikan. Ada umpan balik dari orang tua, dari yang di sekolah. Artinya, oh ini ibu guruku ini memperhatikan kita. Oh orang tua saya memperhatikan kita. Jadi ada semacam kayak 1 kali dalam 1 bulan itu ada program khusus begitu. Ya, jadi bolehlah 1 kali dalam 1 bulan atau 2 kali dalam 1 bulan boleh diadakan seperti itu. Atau bisa juga program membaca. Ya, kita sambil didampingi orang tuanya itu membaca. Jadi ada kedekatan emosional di dalamnya. Jadi ada aturan-aturan di dalam sekolah, itu dulu yang kita tadi. Dan ada dulu beberapa macam nanti peraturan keras. Jadi misal ada 20 peraturan yang kita ambil, kita sepakati dulu sama anak-anak. Nah, setelah kita ganti peraturan-peraturannya, kita ubah peraturan itu ke dalam bahasa positif, bahasa yang lebih bagus, bahasa yang positif. Oke, jadi sudah digali aturannya, kemudian kita ubah menjadi bahasa positif. Dan yang ketiga, kita saring peraturannya itu. Jadi sudah ada tahapan aturannya, gali, kemudian kita ubah ke bahasa positif, kita saring lagi yang mana yang mesti kita ambil. Nah, kemudian yang keempat, itu kita dalami keyakinan dampak positifnya. Jadi kita dalami kembali apa-apa. Dan yang terakhir, kita ambil itu yang mana yang mesti kita sepakati bersama. Seperti itu bentuknya. Jadi ada dulu aturannya, kemudian kita gali, kemudian kita saring, kemudian kita pilih lagi kembali mengenai dasar-dasarnya apa, dan kita tetapkan inilah kesepakatan kelas dari 20 menjadi 10, dan bisa jadi sisa 4 atau 5 yang bertahan. Bacakan Bapak Ibu. Jadi Ibu Kasma di sini dia adalah wali kelas 9A. Silakan dicermati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rian. Jadi ada siswanya yang bernama Rian, dia itu susah diatur. Beberapa anak mengeluhkan Rian yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kasma, apa yang Anda lakukan atau menurut Anda kira-kira alasan Rian melakukan itu? Jadi ketika ada kasus seperti ini, kira-kira bagaimana cara nanti hadapi Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Terima kasih. Kalau saya sebagai Ibu Kasma, sebagai guru di kelas 9A yang mendapati seorang murid yang sering meminta bekal makan siang kepada temannya, mungkin harus diketahui dulu apa sebabnya sehingga dia sering melakukan itu. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan. Mungkin karena faktor ekonomi di rumahnya, sehingga dia ada rasa lapar atau bagaimana,
kita masing-masing mempunyai impian satu saja. Apa yang paling kalian impikan? Oke? Bebas impian kalian. Apapun silakan ditulis sesuai dengan cita-cita di dalam bahasa itu apa. Kita boleh, silakan. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, jika sudah selesai, tempelkan pada kolom kelas impian. Sebentar kita baca apa-apa impian tak semua. Iya. Ya, yang sudah selesai silakan tempelkan di atas. Tempel di atas. Yang saya satu-satu tempelkan sendiri. Oke, silakan ditempel antri. Jangan berdekatan. Jangan antri. Yang selesai silakan duduk nak. Oke, silakan yang selesai. Ambil gitu. Ini tempel yang ini sebenarnya. Hasan nih. Oke, sudah. Oke. Nah, siapa yang mewakili 2 orang untuk membacakan kelas impian teman-teman tak? Ada yang mau naik? Coba cerita dengan yang di belakang. Iya. Fitri. Nah, silakan naik. Nak. Silakan bacakan impiannya teman-teman kelas tak apa. Silakan baca. Ambil lalu dibaca. Ucapkan sama teman-teman tak. Saya ingin rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah, tepuk tangan. Impian saya pengen rajin belajar. Rajin belajar. Apalagi? Impian saya ingin membersihkan kelas. Lagi, lanjut. Ingin mendapat nilai yang bagus di kelas. Saya ingin kelas saya damai dan tertib. Oke. Impian saya ingin melihat semua orang tersenyum. Senyum, coba senyum semua. Saya sendiri mau jadikan kelasku jadi bersih dan berkilau. Berkilau. Impian saya ingin untuk membersihkan kelas, rajin membersihkan kami. Apalagi? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Semester depan aku mau kelasku bersih dan cantik dan bagus. Ingin kelas terus bersih. Ya. Ingin sekolah bersih. Denda saat membuang sampah. Impian membersihkan kelas supaya cantik. Saya ingin membersihkan kelas. Saya suka membersihkan halaman lingkungan.
mau membersihkan kelas setiap hari. Oke. Saya ingin membersihkan semua. Ya, oke, sudah semua. Jadi intinya di sini kelas Infianta itu adalah semua ingin kelasnya menjadi bersih. Nah, ketika ada Infianta seperti itu, nah maka apa yang perlu kalian lakukan? Apa yang mesti kalian lakukan? Kalau mau bersih kelas tak? Jangan lagi buang sampah di sembarang. Jadikan itu motivasi diri tak. Jadikan itu keinginan tak. Tanpa disuruh ki, tanpa diapai ki, langsung ki bergerak dengan sendirinya. Oke? Karena itu adalah sudah menjadi disiplin positif tak. Sudah menjadi karakter tak bahwa saya mau kelas bersih. Jadi ketika lihat di sampah yang berserakan tanpa disuruh ki, tanpa dihukum ki, tanpa diapai, nah langsung diambil dan dibuang di tempatnya. Bisa dipahami? Karena kalian sendiri yang mau memimpikan kelas yang bersih. Oke, kita lanjut ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang ingin kita ambil di sini itu adalah sesuai dulu dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi kita pilih-pilih, kita tahu semua apa-apa aturan yang ada di sekolah. Apa yang pertama? Memakai atribut yang lengkap. Oke, memakai atribut yang lengkap. Apalagi coba aturan-aturan yang kita ingat yang ada di sekolah tak? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi nak? Datang Datang setelah tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Sekarang ibu akan bagikan kembali sticky note dan sepakati kelas tak nanti di semester ke depan ini. Bisa dimengerti nak? Apa-apa? Misalnya dilarang datang terlambat atau datang tepat waktu. Jadi ketika ada teman yang melanggar, maka itu sesuai kesepakatan atau tidak? Tidak. Maka dia ceritanya dia melanggar. Bisa dimengerti? Bisa. Ketika juga nanti belajar, tidak boleh misalnya keluar masuk. Itu apa kira-kira bahasa positifnya di situ? Oke? Silakan kalian sepakati, kalian tulis apa yang ada di pikiran tak yang ingin kalian sepakati. Bisa dimengerti nak? Ibu bagikan sticky note kembali dan tuliskan satu yang ingin disepakati bersama. Paham? Oke, silakan. Ini kesepakatan kelas pada saat kita belajar ya, pada saat belajar KIS. Untuk khususnya mata pelajaran matematika. Oke, silakan tulis satu yang ingin kalian sepakati dan sebentar kita pilih. Silakan. Iya.
pelajaran kelasnya kita ambil dari sini dan kita sepakati sama-sama yang mana yang cocok untuk kita sepakati bersama. Ini kan pendapat Kak masing-masing. Nah, sebentar kita sepakati di sini, ambil poin-poin yang ada di sini dipindahkan ke sini yang disepakati. Paham? Ya, Bu. Ibu bacakan ya. Apakah kalian setuju ketika kaki baju harus di dalam? Setuju. Setuju. Berarti kita cari bahasa positifnya, nak. Karena ini kan belum semuanya berbahasa yang positif, ya. Jadi kaki baju harus di dalam. Kesepakatan pertama. Kita ambil seragam harus rapi ya. Jadi semua seragam tak harus rapi. Apa yang seragam harus rapi? Pakai sepatu ketika jam pelajaran. Bisa pakai sendal ketika misal ada halangan, kaki luka atau apa. Tapi kalau tidak luka di kaki kita artinya semua normal. Harus seragam pakai tak. Mulai dari jilbab tak, topi tak, kaki baju tak, dasi dan sebagainya. Bisa diulangi nak? Sepakat semua? Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, jadi yang kedua kita datang tepat waktu. Nah, ketika pembelajaran berlangsung sebelumnya harus ada di dalam kelas. Ya. Jadi meskipun jam sesudah istirahat ketika bel maka harus datang duluan daripada lusa dan tepat waktu. Bisa disepakati? Bisa. Nah, ini sepakatinya nak, ketika nanti ada yang melanggar berarti ada konsekuensinya. Ada yang didapatkan di dalamnya ketika kita melanggar. Oke, jadi paham? Karena ini semua kesepakatan tak. Oke, lanjut. Tidak boleh terlambat masuk. Sama jadi? Ya, sama jadi. Berarti dia sepaham. Tidak memakai topi saat jam pembelajaran. Berarti masuk di sini ya. Seragam harus rapi. Jadi karena pakai topi, tetapi jangan dipakai. Betul? Jangan. Denda saat keluar masuk saat waktu belajar. Sepakat atau tidak? Tidak. Ada yang teman yang tidak. Kenapa anda tidak sepakat sih? Bisa diutarakan pendapatnya? Bisa. Karena kenapa anda tidak mungkin didenda ketika keluar masuk di dalam kelas? Bisa jadi nanti beol ki atau tak kencing ki, nak keluar masuk ki, nak didenda ki. Mantan laki lana. Oke? Jadi ini tidak usah disepakati ya? Iya. Tidak boleh memakai sendal. Iya, sama betul. Pintar semua. Tidak boleh ribut di kelas. Sepakat? Sepakat. Iya, tidak boleh ribut di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Sepakat. Sampah pada tempatnya ya. Tidak ribut saat jam pembelajaran dimulai, sudah ada. Saat belajar apabila ada guru tidak boleh keluar masuk dan tidak boleh membantah. Berarti masuk itu yang diribut, tidak?
tidak ribut berkeliaran di saat jam pelajaran, sudah ada di atas. Dilarang keluar masuk, sudah. Buang sampah pada tempatnya, sudah. Jangan makan dan minum dalam kelas. Nah, ini yang penting. Dilarang makan, minum saat pembelajaran. Harus buang sampah pada tempatnya, sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan, sudah. Tidak boleh keluar masuk, sudah. Tidak keluar masuk, sudah. Jangan berisik ketika keluar, sudah. Dilarang berbicara saat ada guru, sudah. Tidak keluar masuk, oke, sudah. Nah, intinya semua kesepakatan kelas tak dari kita bisa rangkum bahwa apa kesepakatan kelas tak di sini. Yang pertama, seragamnya harus rapi. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh ribut di dalam kelas atau keluar masuk saat pembelajaran. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya. Kelima, dilarang makan minum saat pembelajaran. Boleh Ibu tambahkan? Boleh. Ya. Izin ketika keluar kelas. Setuju ya, Nak? Setuju. Minta izin ya. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Oke. Cukup ini saja 6 ini sudah luar biasa kalau kalian bisa patuhi aturan-aturannya ketika pembelajaran dimulai. Nah, ketika ada yang melanggar artinya ada konsekuensinya. Bisa dimengerti, Nak? Inilah beberapa kesepakatan kelas tak ini berlaku 1 semester ke depan, ya. Oke, bisa dipaham? Ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini kita sudah ada kesepakatan kelas yang mesti kalian semua patuhi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kan pertemuan pertama di awal semester kita, ya. Tapi sebelum dimulai pertemuan pertama, ini kita tidak belajar terlebih dahulu, tetapi apa? Kita adakan dulu kesepakatan kelas. Yang mana itu kesepakatan kelas? Hal-hal yang perlu kalian sepakati di dalam kelas. Oke, bisa dipahami, Nak? Jadi sebentar kita akan buat kesepakatan kelas bersama. Ada 2 target. Yang mana yang pertama itu adalah kelas impian dan kesepakatan kelas impian itu jadi sebentar itu akan bagikan video. Kalian tulis di situ semua apa yang kalian impikan di dalam kelas nanti ke depan selama 1 semester. Bisa dipaham, Nak? Contoh, misal, Loka rajin bersihkan di kelasku. Itu kan impian supaya kelihatan indah dan bersih. Pasti semua ini memiliki ide-ide yang terbenam di otak tak? Apa-apa yang kalian impikan. Bisa dimengerti? Maksudnya itu. Nah, jadi Ibu bagikan sticky note sebentar masing-masing mempunyai impian satu saja. Apa yang paling kalian impikan? Oke? Bebas impian kalian. Apapun silakan ditulis sesuai dengan cita-cita di dalam kelas itu apa.
Oke, jika sudah selesai, tempelkan pada kolom kelas impian. Sebentar kita baca apa-apa impian tak semua. Iya. Ya, yang sudah selesai silakan tempelkan di atas. Tempel di atas. Yang saya satu-satu tempelkan sendiri. Oke, silakan ditempel antri, jangan berdekatan, jangan antri. Yang selesai silakan duduk nak. Oke, silakan yang selesai. Ambil gitu. Oke, sudah. Oke. Nah, siapa yang mewakili dua orang untuk membacakan kelas impian teman-teman tak? Ada yang mau naik? Coba cerita dengan yang di belakang. Iya. Fitri. Nah, silakan naik. Nak. Silakan bacakan impiannya teman-teman kelas tak apa. Silakan baca. Ambil lalu dibaca. Ucapkan sama teman-teman tak. Saya ingin rajin belajar dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan. Impian saya pengen rajin belajar. Rajin belajar. Apalagi? Impian saya ingin membersihkan kelas. Lagi lanjut. Ingin mendapat nilai yang bagus di kelas. Saya ingin kelas saya damai dan tertib. Oke. Impian saya ingin melihat semua orang tersenyum. Senyum, coba senyum semua. Saya sendiri mau jadikan kelasku jadi bersih dan berkilau. Impian saya ingin untuk membersihkan kelas, rajin membersihkan kami. Apalagi? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Semester depan aku mau kelasku bersih dan cantik dan bagus. Ingin kelas terus bersih. Ya. Ingin sekolah bersih. Denda saat membuang sampah. Impian membersihkan kelas supaya cantik. Saya ingin membersihkan kelas. Saya suka membersihkan halaman lingkungan. Mau membersihkan kelas setiap hari. Oke. Bapak Ibu silakan duduk. Ayo tepuk tangan. Fokus ya. Ingat punya. Ketika ada kata silakan, maka lakukan. Ketika tidak ada kata silakan, maka jangan lakukan. Silakan dorong kepala
yang saya sampaikan, jika ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan itu dari diri saya, dan jika itu benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.